Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahsinun Nadwa Al-Khairiyah dari mahasiswa Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, kita perlu tahu apa itu laboratorium. Laboratorium merupakan tempat atau ruangan yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan dan melakukan percobaan ataupun penelitian. Nah, dalam melakukan percobaan atau penelitian di dalam laboratorium, tentunya menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya ataupun kecelakaan kerja. Nah, potensi bahaya yang dapat terjadi di laboratorium dapat disebabkan oleh bahan kimia dan juga alat yang digunakan. Selanjutnya, kita membahas apa itu kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebuah upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, terutama dalam pembahasan ini yang terjadi di dalam laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, prosedur kerja yang aman. Yang kedua, pencegahan kecelakaan dan risiko bahaya yang dapat terjadi. Yang ketiga, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat adalah prosedur pertolongan ketika terjadi kecelakaan. Yang kelima, penyelamatan diri apabila terjadi bencana ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah prosedur penanganan limbah. Potensi bahaya di laboratorium dapat terjadi akibat dua faktor, yaitu bahan kimia dan peralatan. Bahan kimia mencakup bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang bersifat toksik, korosif, mudah terbakar, dan potensi bahaya yang lainnya. Untuk peralatan mencakup alat-alat laboratorium yang dapat menyebabkan luka dan kecelakaan kerja. Terdapat 5 potensi bahaya utama di dalam laboratorium, yaitu bahan kimia, gas dan asam basa yang merupakan faktor bahan, dan listrik juga api yang merupakan faktor peralatan. Bahan kimia memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing yang dapat menyebabkan potensi bahaya seperti korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah potensi bahaya dari gas yang dapat Yang kedua adalah potensi bahaya dari gas, yaitu gas beracun, gas yang dihasilkan dari reaksi kimia ataupun gas bertekanan yang dapat berpotensi untuk meledak dan terbakar. Selanjutnya adalah asam dan basa yang bersifat korosif yang dapat mengiritasi kulit. Yang keempat adalah listrik, yang mana dalam laboratorium menggunakan beberapa alat yang memerlukan listrik sehingga memiliki potensi untuk korsleting, tersetrum, percikan api yang dapat memicu kebakaran. Dan yang terakhir adalah api yang dapat menimbulkan kebakaran ataupun ledakan. Selanjutnya, untuk memahami sifat dan karakteristik dari bahan kimia, kita perlu memahami simbol-simbol bahan kimia. Simbol yang pertama adalah simbol korosif, yang artinya bahan kimia bersifat korosif yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan kulit terkelupas. Contoh dari bahan kimia korosif adalah HCl atau asam klorida, NaOH atau natrium hidroksida, dan H2SO4 atau asam sulfat. Yang kedua adalah simbol bahan kimia mudah terbakar atau flammable. Bahan kimia ini memiliki titik nyala yang rendah sehingga mudah sekali untuk terbakar. Contohnya adalah butana, propana, dan aseton. Simbol yang ketiga adalah simbol oksidator. Artinya bahan kimia bersifat mengoksidasi.
dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik ataupun bahan pereduksi. Contoh dari bahan kimia oksidator adalah hidrogen peroksida dan kalsium klorat. Simbol berikutnya adalah bahan kimia toksik atau beracun. Bahan tersebut bersifat beracun yang dapat menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian apabila terhirup ataupun tertelan oleh manusia. Contoh dari bahan kimia toksik adalah formaldehida, asam borat, dan hidrogen sianida. Selanjutnya adalah simbol bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Artinya, bahan kimia bersifat toksik dan dapat menyebabkan iritasi pada manusia. Contohnya adalah amonia dan asam asetat. Simbol berikutnya adalah bahan kimia yang dapat membahayakan pernapasan dan karsinogenik. Artinya, bahan kimia tersebut dapat menyebabkan bahaya kesehatan kronis dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Contohnya adalah bahan kimia arsenik. Selanjutnya adalah eksplosif atau mudah meledak, yaitu bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas, gesekan, atau benturan. Contoh dari bahan kimia eksplosif ini adalah trinitrotoluene atau biasa disebut dengan TNT. Berikutnya adalah gas bertekanan. Bahan kimia yang memiliki simbol tersebut adalah gas yang terkompresi yang mudah meledak. Contohnya adalah gas amonia dan gas hidrogen. Dan yang terakhir adalah simbol membahayakan lingkungan. Artinya, bahan kimia berbahaya bagi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, untuk melindungi diri dari bahan-bahan kimia di dalam laboratorium, perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD ini terdiri dari pelindung kepala, masker, gloves atau sarung tangan, jas laboratorium, kemudian pakaian berlengan panjang, dan yang terakhir adalah alas kaki yang tertutup. Jas laboratorium berfungsi untuk melindungi diri dari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia, sehingga apabila terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, contohnya bahan kimia yang tumpah, tidak langsung mengenai badan atau kulit, tapi terlindungi oleh jas laboratorium. Kemudian, kacamata atau goggles bertujuan untuk melindungi mata dari gas atau uap yang dihasilkan dari reaksi yang dapat memicu iritasi pada mata. Selanjutnya adalah masker yang berfungsi untuk melindungi diri dari menghirup gas atau uap berbahaya yang bisa dihasilkan dari hasil reaksi. Kemudian gloves atau sarung tangan berfungsi melindungi diri dari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Untuk mencegah kecelakaan kerja, untuk mencegah kecelakaan kerja dan juga bahaya di dalam laboratorium, perlu adanya prosedur keselamatan laboratorium yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, karena makanan dan minuman dapat terkontaminasi oleh bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan ataupun penyakit. Yang ketiga, mengenali karakteristik atau sifat dari bahan dan peralatan yang akan digunakan. Hal ini akan memudahkan untuk menentukan penanganan yang tepat apabila terjadi kecelakaan akibat bahan kimia atau peralatan yang digunakan. Yang keempat adalah menggunakan sepatu tertutup untuk mencegah terkena tetesan ataupun bahan kimia yang tumpah. Selanjutnya adalah dilarang menghirup atau merasakan
bahan kimia secara langsung, dilarang bermain-main dengan bahan kimia. Berikutnya adalah memastikan alat yang digunakan dalam keadaan kering dan steril. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya reaksi eksoterm apabila bahan kimia yang bersifat reaktif bereaksi dengan air yang dapat memicu ledakan. Lalu berhati-hati saat membawa dan menggunakan bahan kimia, dan yang terakhir adalah mencuci tangan sebelum keluar dari laboratorium. Kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium antara lain, yang pertama, terluka akibat jarum, kaca, dan benda tajam lainnya. Yang kedua, terkena paparan bahan kimia, kemudian luka bakar, iritasi kulit, ledakan atau kebakaran, dan keracunan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di dalam laboratorium antara lain, yang pertama, kelalaian. Yang kedua, peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan standar keamanan. Kemudian, yang ketiga, tidak menggunakan alat pelindung diri dengan tepat. Dan yang terakhir, alat laboratorium yang digunakan tidak dalam keadaan steril. Lalu, bagaimana penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium? Secara umum, apabila terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium, penanganan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah membawa korban ke tempat yang aman. Bisa dilakukan dengan memindahkan korban ke ruangan lain yang lebih aman. Yang kedua, melaporkan kepada petugas laboratorium apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan alat. Lalu memberikan pertolongan pertama pada korban sesuai dengan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah membawa korban ke fasilitas kesehatan apabila memerlukan pertolongan medis yang lebih lanjut. Salah satu contoh kecelakaan kerja di laboratorium adalah terpapar bahan kimia. Untuk pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah menghilangkan kontak seminimal mungkin dari bahan kimia. Bisa dilakukan dengan berpindah tempat ke tempat yang lebih aman. Lalu mengalirkan air pada bagian yang terpapar bahan kimia selama 10-15 menit. Apabila bahan kimia mengenai mata, maka mencuci mata dengan air sebanyak mungkin selama 10-15 menit. Apabila kulit yang terkena bahan kimia, maka kulit harus dicuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Apabila bahan kimia tertelan, pertolongan pertama yang dilakukan adalah meminum air putih atau susu sebanyak mungkin untuk menetralkan. Selanjutnya, apabila terjadi luka bakar, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah menjauhkan korban dari penyebab luka bakar. Kemudian, menjauhkan kain yang melekat pada luka bakar. Lalu, menyiram luka bakar dengan air mengalir selama 10-15 menit. Selanjutnya, tidak boleh memecahkan kulit yang melepuh akibat luka bakar. Dan apabila terjadi luka bakar tingkat lanjut, maka korban harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Sekian paparan materi dari saya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.